저기. 그래요. 나 찬성이에요. 너 지금 무식하냐? 야, 너 지금 어디 가? 쉬나 했더니. 근데 왜 이렇게 빤히 쳐다보세요? 비밀번호 넣을 겁니다. Sorry. Sorry. Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah pesawat alien pada tahun 1609. Kemudian ada seorang putri yang menjadi janda tepat setelah menikah karena suaminya itu meninggal. Saat itu, sang putri sedang diarak oleh pelayan-pelayannya karena sedang berduka, dan tak berselang lama, pesawat alien tadi melintas di atas mereka, yang membuat tandu si putri itu terlempar akibat hembusan angin yang disebabkan oleh pesawat tersebut. Dan saat tandu itu hampir jatuh di tepi jurang, tiba-tiba waktu berhenti. Kemudian muncul seorang pria berpakaian hitam menolong sang tuan putri. Kemudian scene berpindah ke masa kini, di mana pria yang berpakaian hitam tadi sedang duduk dan menceritakan sejarah pesawat terbang yang membawanya ke bumi pada tahun 1609. Pria ini juga menceritakan bahwa dia memang bukan berasal dari bumi. Ia juga ternyata sudah hidup di bumi selama 400 tahun lebih, dan selama itu pula ia sudah beradaptasi dengan semua perubahan yang ada di bumi. Nah, pria ini memiliki kelebihan penglihatan dan pendengaran 7 kali lebih tajam dari manusia di bumi. Akan tetapi, itu juga bisa menjadi kekurangannya, karena inderanya yang sangat tajam membuatnya lebih sensitif dan ia juga harus menghindari kontak ludah atau darah orang bumi. Walaupun ia memiliki kekuatan yang tak dimiliki manusia biasa, namun ia sama sekali tak ingin membantu manusia yang sedang kesulitan, karena ia tak mau terlibat dengan kehidupan manusia lain. Nah, komet yang membawa dirinya ke bumi atau pesawat alien tadi dalam 3 bulan lagi akan melewati bumi. Oleh karena itu, dirinya akan segera kembali ke planetnya dalam waktu 3 bulan lagi. Dan itulah cerita singkat tentang pria yang bernama Do Min Jun ini. Di sisi lain, kita diperlihatkan aktris papan atas yang bernama Song Yi. Ia sedang syuting dan asik bermain sosial media. Nah, karena kesalahannya dalam penulisan status di sosial media, membuat Song Yi jadi bahan olok-olokan banyak orang. 너 이거 마셔. 네? 감사합니다, 언니. 누나, 야, 모카라떼 칼로리 어마무시해. 그 잠깐 마시자고 러닝머신 2시간짜리 먹니? 나 철저하시다니까. 당연하지. 이자 잘했지? 그럼요. 제가 마무리 청소까지 다 하는 거 딱 보고 왔는데. 이거 뭐야? Hal itu tentu saja membuat si kepala agensi dari Song Yi ini marah besar.
Namun ia tak bisa berkutik menghadapi Song-yi, karena saat ini dia adalah aktris yang paling terkenal di Korea. Nah, ternyata kesalahan dari Song-yi ini bukanlah kali pertama, karena ternyata ia tidak tahu banyak hal, atau lebih tepatnya dia ini kudet atau kurang update. 피부가 이렇게 좋냐? 이건 뭐 바로 화장품 CF 찍어도 될 얼굴인데 안 그러니? 아, 뭔데요? 나 빨리 가서 쉴 거야. 그래 내가 얼른 얘기할게. 모카씨 사건 얘기 들었지? Saat pulang ke apartemennya, Song-yi bertemu Min-jun di lift. Nah, di sini Song-yi menganggap jika Min-jun ini adalah seorang penguntit karena dia tak menekan tombol lantainya. Bahkan, ia juga keluar di lantai yang sama dengan Song-yi. Namun ternyata, tempat tinggal Min-jun ini tepat di sebelah apartemen milik Song-yi. Hal itu tentu saja membuat Song-yi menjadi malu sendiri karena sempat mencurigai Min-jun. 저기, 나 천송이에요. 당신 나 언제부터 미행했어? 변태 새끼. 야! 너 지금 무식하냐? 야, 너 지금 어딜 가? 쉬나 했더니. 거기 사시나 봐요. 알아야 됩니까? 아니요. 그런 건 아닌데요. 근데 왜 이렇게 빤히 쳐다보세요? 비밀번호 넣을 겁니다. Sorry. Sorry. Sementara itu, di perkumpulan ibu-ibu, Ibu Song-yi membanggakan anaknya di depan ibu temannya atau saingan Song-yi yang bernama Semi. Ibu Song-yi ini juga selalu merepotkan Song-yi karena menganggap bahwa anaknya ini adalah aktris yang besar. Maka dari itu, dia jadi sering menghabiskan uang, lalu minta lagi pada Song-yi. 네가 나 같은 엄마 안 만났어 봐. 얼굴에 칼 하나 안 대고 그 정도면 뭐 가당키나 할 거 같니? Malam harinya, saat akan tidur, Min-jun mendengar suara Song-yi yang sedang bernyanyi di rumahnya. Hal itu tentu saja membuatnya jadi kesal dan menegur Song-yi, yang menganggapnya aneh karena ternyata rumah mereka ini sudah kedap suara. 이제 그만. 넌 나를 찾지 마. 무슨 일이세요? 지금 시간이 몇 시인 줄 아나 해서. 지금요? 몇 시지? 10시 좀 넘었나? 이런 야심한 시간엔 잘하는 노래도 안 하는 게 상식이죠. 들렸어요? 종일 사과 한 개 양배추 반. 됐어요. 사과할 필요 없어요. 더 이상 그쪽하고 얘기할 기분이 아니네요. Setelah itu, Min-jun kembali tak bisa tidur karena terus mendengar kesedihan dari Song-yi. Ia menangis akibat komentar jahat dari netizen. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk ke ruang bawah rumahnya untuk menuliskan perjalanan 3 bulan terakhirnya di bumi. 너무하시잖아요. Keesokan harinya, terkuaklah fakta bahwa ternyata Song-yi ini masih berkuliah dan itu sangat didukung oleh kepala agensinya agar citra Song-yi menjadi baik lagi. Padahal, Song-yi sudah malas untuk kuliah karena dia sudah merasa sukses. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan seorang pria yang bernama Hee-kyung, di mana ia baru saja tiba di Korea. Nah, dia ini adalah anak konglomerat dan teman dekat dari Song-yi, sekaligus orang yang sangat menyukai Song-yi, walaupun cintanya itu terus-terusan ditolak. Kemudian, dia mengantarkan Song-yi menuju kampus, yang ternyata di sana sudah banyak wartawan yang menunggunya. Nah, sesampainya di kelas, Song-yi sangat terkejut karena dosen yang mengajarnya adalah Min-jun. Saat kelas sudah selesai, kemudian ia mendatangi Min-jun dan berpura-pura ramah agar ia bisa diberikan kemudahan mendapatkan nilai yang bagus. Tapi tentu saja Min-jun tak mau membantu Song-yi, dan ia juga mengatakan bahwa manusia itu sangatlah serakah, karena jika sudah ditolong sekali, maka ia akan terus-terusan minta tolong lagi. 저도 당황했어요. 제가 가끔 조울증이 오는데 어제가 우울증 차례였나 봐요. 그리고
언젠가 갚을 날 따윈. Malam harinya, Minjun bertemu seorang bapak yang bernama Jungmo yang mengetahui semua rahasia dari Minjun. Jungmo ini adalah pengacara dari Minjun sekaligus teman saat ia masih muda dulu. Minjun lalu menceritakan bahwa ia akan kembali ke planetnya dalam 3 bulan ke depan. Hal itu tentu saja membuat Pak Mo merasa sedih karena harus berpisah dari temannya itu. Di lain tempat, Hikyung, Song Yi, dan Semi sedang makan malam. Nah, di sini Hikyung meminta Semi menjadi saksi karena dia akan segera melamar Song Yi. Tentu saja hal itu membuat Semi menjadi kaget karena sebenarnya dia sudah menyukai Hikyung sejak lama. Tapi Hikyung malah lebih memilih Song Yi. Song Yi pun lalu menolak lamaran itu. Meski sakit, tapi Hikyung bersikap biasa saja karena ia sudah terbiasa. Hikyung lalu bertanya, mengapa Song Yi menolaknya kali ini? Song Yi pun menjawab bahwa dia masih menunggu seorang pria, yaitu cinta pertamanya yang sudah menyelamatkannya 12 tahun yang lalu. Kembali ke Minjun yang bercerita bahwa dia tidak bisa kembali pulang sebelum bertemu dengan wanita yang memberi hadiah pertamanya di bumi, yaitu si Tuan Putri di awal film tadi. Dan 12 tahun lalu, saat Minjun menjadi seorang dokter, ia kembali bertemu dengan gadis reinkarnasi dari si Tuan Putri. Ia juga menolong gadis itu dari kecelakaan yang akan menimpanya. Minjun sangat ingin bertemu dengan gadis itu lagi sebelum ia benar-benar meninggalkan bumi. 제가 직접 그린 Dan saat 거예요. pulang ke rumah, ia 그날 tiba-tiba 타고 saja bertemu 오셨던 dengan 거 Song Yi di lift.